Kita berdoa dulu ya. Tuhan Bapa kami bersyukur untuk kami bisa berkumpul bersama dan Engkau berada di sini Tuhan. Karena firman-Mu juga mengatakan bahwa Engkau bersama dengan orang yang patah hati. Dan kami semua tahu, kami orang-orang yang tahu bahwa tanpa Engkau kami tidak bisa. Dan dengan kasih karunia-Mu, Engkau yang berkehendak bahwa Engkau yang memampukan kami dan Engkau yang menghidupi kehidupan kami. Selalu ada harapan karena Engkau sudah bayar harga. Engkau berkati perkataan-perkataan keluar dari anak-Mu, supaya ini merupakan firman yang keluar dari hati-Mu sendiri, bukan sekedar opini yang keluar dari kehendak-Ku. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Thank you. Terima kasih Bapak. Amin. Ya, selamat pagi atau siang semuanya ya. Beberapa kita sudah pernah ketemu kan 2 kali ya. Mungkin ada yang baru juga gitu. Dan saya temannya Pastor Theo. Ini keras sekali ya. Memang keras gini ya. Terlalu keras ya? Apa agak sekali? Boleh. Atau dikecilin sedikit. Check 1, 2, 3. Sounds like Elvis Presley. Oke, ya jadi saya temannya Pastor Theo. Pertama kali ketemu dengan Pak Edi ya di sini ya melalui Pastor Theo. Mungkin pada tahu kan, pada kenal Pastor Theo ya. Jadi biasanya saya sharing 2 kali itu saya nggak berkhotbah, cuma sharing aja. Cuma kali ini beliau bilang tolong bikin khotbah untuk supaya masing-masing itu bisa merenungi selama 1 minggu atau lebih gitu. Jadi saya mencoba menyusun khotbah. Saya bukan pengkhotbah gitu. Jadi saya pemain musik. Ya cuma terus kemudian saya yakin ini menjadi khotbah paling bagus saya karena memang pertama kali. Ya, jadi tapi kita semua sama ya, karena saya ingin menyaksikan kebaikan Tuhan dan saya yang penting itu bukan apa kata saya, tapi apa kata Tuhan. Itu. Karena firman Tuhan melalui mulut siapa saja itu akan berguna. Ya, yang kita makan adalah firman Tuhan. Jadi ini saya siapkan tentang logika iman. Logika iman ya. Jadi bisa dibaca di sini. Sering kita mendengar orang berkata bahwa hal mengenai iman atau spiritual itu tidak masuk akal. Kayak seperti yang Pak Gio sharingkan ya. Wah, apa namanya? Siso ya? Apa namanya? Censo. Oke ya. Yang muter itu kan. Itu kena ke kaki. Terus kemudian kakinya tidak apa-apa, cuma celananya aja yang sobek gitu. Logikanya di mana gitu kan? Nah, kalau menurut saya hal-hal yang Tuhan lakukan itu ajaib dan itu di luar nalar manusia. Tetapi ada juga hal yang dimaksud logika itu bukan logika seperti cara berpikir biasa, tetapi pada saat kita belajar iman, Tuhan mengajarkan kepada kita itu suatu logika. Walaupun logikanya itu bukan logika yang natural, ada logika supernatural juga gitu. Ya, ini yang saya ingin bagikan. Ini yang saya tulis. Apakah benar bahwa iman Kristen itu tidak berlogika? Bagaimana kita bisa belajar iman jika tidak ada logikanya gitu? Kalau kita mau belajar sesuatu kan ada sesuatu yang bisa kita pelajari gitu. Tetapi nantinya memang sesuatu yang kita pelajari itu memang lebih tinggi daripada kita gitu. Tapi paling nggak ada sesuatu yang kita pelajari ya. Ini kita buka halaman pertama. Ini saya tulis ya karena saya nyusun gitu kan. Jadi sekarang saya baca aja. Memang Tuhan itu di luar kewajaran pikiran natural manusia karena Dia itu supernatural. Tapi bukan berarti Ia tidak mau kita belajar berlogika. Ia ingin membentuk cara berpikir kita supaya kita bersandar dan percaya padanya. Jadi ada cara berpikir yang lain yang tidak sama dengan cara berpikir dunia. Tapi itu nevertheless itu juga logika juga gitu, walaupun logika yang berbeda gitu. Ya, ini saya ambil contoh Matius 16
ayat ke-6 ya, ini ayatnya saya tulis di sini, ini menarik ini. Yesus berkata kepada mereka, jadi ini pada saat Tuhan Yesus sedang bersama dengan murid-muridnya di atas perahu ya. Yesus berkata kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Maka mereka berpikir-pikir dan seorang berkata kepada yang lain, itu dikatakannya karena kita tidak membawa roti. Jadi mereka ini lupa bawa roti, dan Tuhan ngomong berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, ia berkata, mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti, hai orang-orang yang kurang percaya? Belum juga kamu mengerti, tidak kamu ingat lagi akan 5 roti untuk 5.000 orang itu dan berapa bakul kamu kumpulkan? Ataupun akan 7 roti untuk 4.000 orang itu dan berapa bakul kamu kumpulkan kemudian? Bagaimana mungkin kamu tidak mengerti bahwa bukan roti yang kumaksudkan? Aku berkata kepadamu, waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Ketika itu barulah mereka mengerti bahwa bukan maksudnya supaya mereka waspada, bukan maksudnya mereka mengerti bahwa bukan maksudnya supaya mereka waspada terhadap ragi roti, melainkan terhadap ajaran orang Farisi dan Saduki. Jadi gini, ini kalau kita baca biasa, oh ya udah ceritanya kayak gitu. Tapi saya mau mengajak kita ke dalam peristiwa ini. Seandainya kita ini murid Tuhan Yesus ya di situ, kita lupa bawa roti. Terus, kenapa kok Tuhan itu sampai bilang, mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti, hai orang-orang yang kurang percaya? Yang ditegur Tuhan itu bukan karena mereka lupa bawa roti. Kalau kita misalkan bepergian dengan keluarga atau apa, kita lupa bawa sangu, anggota keluarga kita tuh bisa marahin kita, atau kita bisa menegur mereka, kamu kok lupa bawa sih? Yang dimarahin itu karena kita kurang persiapannya. Saya bukan bilang kalau gitu nggak harus persiapan, bukan gitu. Tapi di mata Tuhan Yesus, Dia mau murid-muridnya dan termasuk kita itu untuk ingat apa yang sudah dilakukan di masa lalu itu. Kalau aku sudah kasih makan 5.000 orang dan sisanya 12 keranjang. Kenapa 12 keranjang? Karena masing-masing rasul bisa bawa 1 keranjang. Dia kasih makannya cuma 5 roti dan 2 ikan, sisanya kayak gitu. Itu adalah kenyataan yang apa yang sudah Tuhan Yesus perbuat. Kemudian kasih 4.000 orang dengan hanya 7 roti dan sisanya 7 keranjang besar. 4 roti ya, 4 roti, sisanya 7 keranjang besar. Jadi Tuhan mengharapkan murid-muridnya itu ingat mempelajari apa yang sudah dilakukan itu sama Tuhan. Kalau sudah bisa kasih 5.000 orang dengan hanya segumpal makanan atau 4.000 orang dengan segumpal makanan, kenapa kok mereka tidak berpikir bahwa mereka sedang berada dengan Tuhan Yesus, di mana pada saat mereka berada dengan Tuhan Yesus mereka tidak bisa kelaparan? Ya. Kenapa kok sekarang jadi ngomongin tentang roti? Gitu. Jadi itu yang dibukakan oleh Tuhan. Ini ada logika yang ditawarkan sama Tuhan. Kalau kamu sudah melihat ini, sudah melihat itu, kenapa kok sekarang pikirannya mereka dengan keterbatasan mereka itu bisa menafsirkan apa yang dikatakan Tuhan ini adalah tentang roti? Jadi nangkep di sini ya, ada suatu pemikiran yang sebetulnya menantang pikiran saya. Kadang-kadang saya melihat suatu keadaan itu kayak gimana ya? Mau mencoba berpikir itu natural. Bukan mau mencoba berpikir natural ya. Memang kayak seolah-olah natural itu menjadi bawaan saya. Tetapi Tuhan itu kayak selalu menantang bahwa pada saat aku berada di hidupmu, kamu bisa mengekspek, kamu bisa mengharapkan sesuatu yang lebih daripada natural. Selalu supernatural. Gitu. Tapi pemikiran saya yang natural itu kadang bisa mempengaruhi saya menginterpretasi firman-Nya. Dan itu yang Tuhan mau membawa lagi pikiran saya itu ke hal-hal yang apa yang bisa Dia kerjakan. Bukan hal-hal apa yang bisa saya kerjakan. Hal-hal apa yang Dia bisa gandakan. Bukan hal-hal apa yang limit ya, menghambat atau keterbatasan
daya saya. Karena pada saat dia mau memberi makan 5.000 orang, dia ngomong sama Philip sama Andreas. Dia bilang kasih mereka makan gitu kan. Satu bilang, wah kita cuma punya uang segini Tuhan, bagaimana kita bisa membeli makan dengan hanya uang segini untuk 5.000 orang? Mata saya itu melihat keterbatasan sumber daya. Satunya lagi bilang, di sini cuma ada 5 roti dan 2 ikan, tapi apalah artinya dibandingkan orang sebesar ini, ini. Mata saya ngelihatnya itu, tantangannya itu besar sekali, nggak cukup. Tapi disitulah dibuktikan oleh Tuhan, digandakan itu. Dan dia mengucap syukur, Tuhan mengucap syukur di situ. Dan itu semua bisa makan dengan kenyang. Nah ini kan sesuatu yang harus saya observasi. Kemudian nanti 4.000 orang dia begitu lagi gitu. Setelah melakukan 2 kali ini, dia berharap harapannya itu bukan ya aku sudah melakukan 2 kali mujizat, kamu tuh sebagai organizer, kenapa kok tidak persiapan? Kalau secara natural kan begitu gitu loh. Terus kan dia bisa bilang, kamu jangan mengharapkan aku membuat mujizat terus. Ini sekarang kesalahanmu, kamu yang nanggung gitu. Enggak loh. Justru yang ditegur sama Tuhan bukan ketidaksiapan mereka, tapi yang ditegur oleh Tuhan di sini kan, mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti, hai orang-orang yang kurang percaya? It's really mind blowing apa ya? Mind blowing itu memecahkan pikiran kita. Bagaimana Tuhan menegur itu bukan karena kita kurang persiapan, tetapi karena kita kurang percaya Dia. Kenapa? Karena Dia sebetulnya mampu gitu. Ya di sini, nah ini terus di sini murid-murid Tuhan menafsirkan apa yang Tuhan Yesus katakan berdasarkan kondisi natural mereka saat itu. Konteks mereka adalah tidak ada roti. Saya punya konteks natural banyak sekali, bagaimana saya dibesarkan di tengah keluarga seperti ini atau apa, sehingga saya bisa menafsirkan sesuatu itu tidak sesuai dengan semestinya gitu. Saya merasa terancam atau apa, padahal tidak begitu gitu. Karena ada perasaan insecurity, tidak aman. Karena perasaan tidak aman ini, saya merasa saya harus melindungi diri saya sendiri. Dan karena itu, penafsiran itu, saya bisa melakukan sesuatu yang semestinya tidak perlu saya lakukan. Tetapi kita sudah di tengah dunia yang sedang jatuh gitu. Nanti saya tarik lagi ke penebusan Kristus. Ya, jadi Tuhan tidak menegur mereka dengan berlogika secara natural juga. Dia tidak bilang, kamu kok khawatir nggak bawa roti sih? Bukankah kamu tadi sudah sarapan? Kok makan aja terus? Pikirannya. Dia bisa secara natural begitu. Atau nanti siang kan kita ke tempat situ dekat depot apa gitu, Salero Budo atau apa ya? Kan kalian bisa makan nanti di situ kok. Kenapa mikirnya sekarang? Dia tidak melogikakan kita untuk berpikir secara kemungkinan natural. Tetapi dia mau melogikakan, mengajarkan kita berlogika bahwa aku bersama dengan kamu. Aku bisa kasih makan orang dengan apa yang kamu punya atau dengan apa yang tidak kamu punya. Kenapa kamu khawatir tentang roti? Tuhan mengatakan, kenapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Hai orang-orang yang kurang percaya. Belum juga kamu mengerti. Jadi Tuhan mau kita menarik kesimpulan itu secara logikanya. Di dalam logika itu dia mau hidupnya itu dan keberadaannya itu dipertimbangkan. Jadi kita tidak berpikir secara natural. Ya, ini sudah saya katakan ada. Oke. Kita terus ke halaman berikutnya ya. Logika Tuhan selalu membuat kita makin bersandar padanya sebagai penyelamat hidup kita dalam segala hal.
Sedangkan pikiran natural atau flesh, kedagingan, akan berpikir bahwa sumber daya kita adalah natural. Oleh sebab itu kita harus berusaha mengoptimalkan usaha kita. Jadi seolah-olah kita harus mengusahakan ini. Kalau tidak gitu kita akan mati. Ya. Pada saat kita percaya akan keterlibatan Tuhan, maka kita memberinya ruang untuk bertindak bagi kita. Ia senang melakukan yang terbaik buat kita. Kenapa kita percaya Tuhan? Kenapa kita menyembah Tuhan? Itu bukan untuk kepentingannya dia, gitu. Itu untuk kepentingan kita. Karena pada saat kita percaya kepadanya, itu dia diberi kebebasan untuk bertindak, dan tindakannya selalu menyelamatkan kita. Dan saya mau kasih tahu saudara bahwa Tuhan tidak tergantung oleh sumber daya kita untuk memberkati kita. Memang secara natural kelihatan seperti ini, tapi secara supernatural dia bekerja dan dia bisa melampaui keterbatasan natural kita. Dan ini yang dia secara konsisten tulis di dalam Alkitab. Bagaimana dia memelihara anak-anaknya yang keluar dari tanah Mesir ke tanah perjanjian. Itu penuh mukjizat. Apakah kita bisa kelaparan? Iya, kalau saya rasa kalau kita kelaparan dalam hal kita mau latihan atau sedang dalam kondisi latihan, misalkan kita berpuasa atau ada suatu kondisi di mana kita merasa lapar, bisa-bisa aja. Tapi pada dasarnya itu pun adalah latihan untuk kita percaya kepada Tuhan yang tidak akan membiarkan kita kelaparan. Jadi tanggung jawab hidup kita ini adalah bukan sepenuhnya di kita, tapi sepenuhnya di tangan Tuhan. Tugas kita adalah mengamini dan melihat itu. Inilah yang pertama yang saya lihat di kitab Kejadian, bagaimana manusia diciptakan Tuhan serupa dengan gambarnya, dan mereka hidup menjadi satu dengan Tuhan. Dalam pengertian begini, nanti bapak-bapak bisa baca kitab Kejadian. Apa yang Tuhan lakukan pada saat dia menciptakan ikan? Dia berkata kepada air, kepada laut, laut muncullah ikan. Apa yang dia katakan untuk terciptanya burung-burung di udara? Dia mengatakan kepada udara, muncullah burung-burung. Dan di tanah untuk binatang-binatang di darat. Apa yang dia lakukan, apa yang dia katakan sebelum dia menciptakan manusia? Dia mengucapkan terhadap dirinya sendiri, marilah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Sekarang kalau dia mengucapkan air dan muncul ikan, artinya ikan itu terikat dengan air. Itu adalah komunitasnya ikan, bukan komunitas apa istilahnya, ekosistemnya. Burung muncul dari udara, binatang itu habitatnya apa? Tanah. Habitat kita siapa? Tuhan sendiri. Makanya dia bilang, marilah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Karena apa? Memang habitat kita itu Tuhan sendiri gitu. Tetapi iblis berhasil membujuk Adam, Hawa. Dia bilang, kamu pada saat makan dari pohon pengetahuan yang baik dan jahat, kamu tidak akan mati, tetapi kamu akan menjadi seperti Tuhan, tahu mana yang baik, mana yang jahat. Lah si Hawa dibilang seperti itu, dia tertarik. Wah iya ya, aku kalau menjadi seperti itu, dia lupa dia sudah diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan, dan dia sudah bergantung sama Tuhan dalam hal kehidupan. Tetapi dia tidak mau bergantung kepada Tuhan. Dia tidak merasa aman. Dia lebih merasa aman kalau aku tahu apa yang baik, apa yang jahat, sehingga aku bisa menjadi seperti Tuhan. Aku mau bersandar pada kemampuanku sendiri. Itulah keterpisahan manusia dengan Tuhan. Setelah dia makan itu nggak saya tulis itu. Setelah dia makan itu, maka kematian muncul. Kalau nggak gitu nggak ada kematian. Adam dan Hawa sampai sekarang kita masih bisa ketemu. Ya, kematian muncul. Pada saat itu mereka merasa, aku telanjang dan aku ketakutan. Pada saat itulah survival mode muncul.
kita jadi berjuang. Betul kan? Wah, berjuang. Karena ada kematian, kita tidak mau mati. Tetapi ada muncul kematian. Artinya apa? Ada sakit penyakit. Bukan orang tumbuh dari kecil menjadi dewasa, tapi setelah itu terus orang akan melemah. Apakah itu blueprintnya Tuhan? Enggak, itu karena kejatuhan manusia. Ya, tapi kita lihat nanti apa yang Tuhan Yesus tebus. Ya, jadi ini saya bawa ke logikanya dulu. Matius 7. Ini juga contoh dari logika ya. Adakah seorang daripadamu? Oh, sorry sebentar ya. Ini saya nulis nggak yang tentang Hawa diberi baju? Oke, mungkin belum ya. Nah, ini saya tambahkan dulu ya. Pada saat Adam dan Hawa jatuh, mereka takut. Apa yang mereka lakukan? Mereka lihat ada pohon ara. Mereka ambil daunnya, dibikinin baju di tubuh mereka sendiri. Keluar dari ketakutan itu. Mereka pasti mikir dong, wah ini disediakan Tuhan ini. Wah ada pohon ara dan aku ada kebutuhan ini, ketakutan ini, aku pakai aja sendiri. Sering logika kita berpikir bahwa apa rencana ini adalah rencana Tuhan, padahal belum tentu begitu. Hanya karena bisa dilakukan seperti itu dan ketersediaan waktu dan sumber daya itu ada di situ, saya bisa melakukan sesuatu dan saya pikir itu kan tidak Tuhan, tapi belum tentu begitu ternyata. Apa yang Tuhan lakukan? Tuhan akhirnya membunuh binatang, ya kan, kulitnya diambil, dipakaikan ke dalam ke tubuh mereka, ke baju mereka. Mungkin bisa dilihat di Kejadian, bisa ada yang bantu. Kejadian berapa? Kejadian 3 ayat berapa? Tuhan menyemat pakaian binatang itu adalah gambar dari Tuhan Yesus sendiri. Untuk menutupi kita tidak bisa dengan usaha kita sendiri. Tapi harus ada darah yang tak bercela yang tercurahkan, yaitu kematian Tuhan Yesus sendiri. Dan kemudian di Alkitab ditulis, dan Allah mengenakan baju itu pada mereka. Mungkin Pak Edi bisa bacakan Kejadian 3 atau siapa yang bisa bacakan? Ayat 21, gimana? Tuhan Allah membuat jubah kulit untuk Adam dan istrinya lalu mengenakannya kepada mereka. Wow, puji Tuhan. Kata-kata dan Tuhan mengenakannya bagi mereka, pada mereka itu buat saya itu betul-betul luar biasa. Karena yang mengenakan baju saya itu bukan saya sendiri gitu, Tuhan. Ada bedanya antara saya menutupi kekurangan saya sendiri dan Tuhan yang menutupi kekurangan saya dengan penebusan anaknya. Yang nantinya itu adalah gambaran sebetulnya nubuat tentang Tuhan Yesus akan muncul itu sudah di kitab Kejadian. Dan sekarang ini ada dua pekerjaan Tuhan yang saya lihat. Satu adalah penciptaan, yaitu natural. Dan itu sudah Kejadian 1, 2, 3 itu sudah jatuh. Setelah Kejadian 3 itu bukan pekerjaan penciptaan, tetapi pekerjaan penebusan. Gambar dari Kristus sudah muncul di kitab Kejadian. Kejadian ini bahasa Inggrisnya Genesis ya. Jin itu apa ya bahasa Indonesia? DNA ya, jin itu artinya munculnya dari situ gitu. Tapi kita sekarang, saya mau mengajak saudara-saudara untuk berpikir bukan bersandar pada penciptaan lagi. Ada hal baik yang kita masih bisa ambil dari ciptaan, tapi tahu enggak, di ciptaan itu ada duri muncul. Betul kan? Kalau kita baca di Alkitab, semua duri muncul. Jadi zaman dulu duren itu bukan duren, bunder kelontos gitu. Dan di setiap hal yang baik itu ada duri di situ. Duren itu enak, muncul duri. Mawar itu indah, muncul duri. Cara kita berpikir sebetulnya untuk kepada Tuhan, tetapi kita ada duri di pikiran kita juga gitu. Itulah nantinya Tuhan Yesus kenapa dia menggunakan, dia pakai mahkota duri. Itu adalah menebus kutuk. Dan di kepalanya dia itu artinya apa? Stres kita itu mau ditanggung sama dia dan sudah ditanggung sama dia. Panah sudah tertutup. Kenapa dia waktu berdoa di Taman Getsemani, mulai di Taman Eden, nanti di Taman Getsemani, another garden, taman yang lain, di situ dia meneteskan darah di tanah. Artinya apa? Tanah yang tertutup di taman
Eden ditebus di Taman Getsemani itu oleh darahnya dia. Ya, itu nanti. Jadi kita sekarang bagi kita yang sudah menerima Tuhan Yesus, kita sebetulnya sudah pindah dunia. Yang kita butuhkan adalah pembaruan akal budi supaya kita tahu kita ini siapa sih. Ya, ini saya lanjutkan lagi. Ini kan logika berarti. Di sini ada logika di sini. Bukan logika untuk mengerti cara kerja mekanisme betul-betul, enggak, kita nggak tahu, itu kan pekerjaan Tuhan. Kenapa 5 roti dan 2 ikan bisa jadi banyak gitu. Tapi kita berpikir ya, kita berpikir matahari bisa menyinari tanaman gitu kan, dan itu logikanya begitu. Tapi tahu nggak, zaman dulu matahari itu nggak ada. Dulu di Grand Batam matahari itu nggak ada. Itu matahari depan Install. Tapi maksud saya, matahari, bulan, bintang itu ya, itu nggak ada zaman dulu itu. Kita lahir, kita lihat matahari, dan ilmu pengetahuan mengatakan ada matahari, bulan, bintang, ini adalah begini-begini. Tapi tahu nggak, zaman dulu itu nggak ada. Coba kita baca kejadian, nggak ada matahari, bulan, bintang. Adanya kenapa itu? Karena Allah Bapa, ayah dari bapak-bapak ini, itu yang menciptakan itu loh. Itu kan logika ini. Kalau dia bisa menciptakan matahari, bulan, bintang tanpa dari apa-apa, hidup saya, hidup kita semua yang tidak berbentuk, seperti kata-kata di kitab Kejadian, bumi tidak berbentuk. Dan dia ucapkan firman-Nya, jadilah terang gitu, dan dia melihat itu baik. Hidup kita yang tidak berbentuk, pada saat kita kena firman Tuhan, kita akan dirubah jadi baik. Dan itu bukan pekerjaan kita, itu pekerjaan yang bikin matahari. Kalau dia bisa bikin matahari, bulan, bintang, dan alam semesta dengan presisinya seperti itu, apa artinya hidup kita yang pada saat tantangan terbesar dalam hidup kita, dia bisa merencanakan jadi baik juga. Saya ngomong gini bukan karena saya nggak ada masalah. Saya juga ada masalah itu. Tetapi di dalam semuanya itu, dia menyatakan bahwa aku bisa bikin itu, aku bisa bikin hidupmu baik, dan aku menaruh Yesus sebagai identitasmu. Oke, kita lanjutkan dulu ya. Matius 7. Ini logika yang bagus juga ini. Ayat 9. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Kan nggak ada. Ya mungkin ada, kalau sampai parah tadi kata. Tapi Tuhan Yesus mengajak berlogika. Kalau anakmu minta roti, masa kamu kasih batu sih? Kalau dia minta ikan, masa mau dikasih apa itu? Ular ya. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Jadi dia membuat perbandingan di situ. Logika membuat perbandingan, ada proses mempertimbangkan dari pengamatan dan mengambil kesimpulan. Logika iman selalu melibatkan campur tangan Tuhan di dalam proses pertimbangan tersebut. Confident kita di Tuhan, bukan di kita atau sumber daya kita. Ya, jadi ini yang membedakan antara kita sama orang-orang dunia. Orang-orang dunia akan mengukur, masa depan aku akan cerah. Aku punya ijazah, aku punya koneksi, orang tuaku kaya, kayak aku mestinya sukses. Atau orang dunia akan berpikir, aku tidak punya ijazah, orang tuaku broken home misalnya, aku tidak punya apa-apa, mestinya I cannot make it, aku tidak akan berhasil. Semua dipertimbangkan berdasarkan apa yang dia lihat, tetapi tidak ada unsur Tuhan di sini. Bagaimana kita lihat seorang Daud? Ya, keberanian Daud di tengah-tengah ketakutan bangsa Israel terhadap Goliat. Nanti bisa dibaca sendiri. Ini untuk dibawa nanti kan. Di 1 Samuel 17 ayat 1 sampai 11. Ya, sebagai latar belakang Daud, dia adalah seorang gembala, dan dia sebetulnya di antara saudara-saudaranya yang lain ada 6 orang, kali sama dia jadi 7. Dia anak paling kecil, anak bungsu, dan yang 6-6-nya itu badannya gede-gede.
Daud ini yang paling kecil, paling kurus, gitu. Jadi dia tidak dianggap oleh saudara-saudaranya dan oleh orang tuanya. Jadi bagaimana waktu kehidupannya dia waktu kecil, dia tidak ada confident di keluarganya. Tetapi dia punya confident di Tuhan. Yang berani melawan Goliat, semua orang Israel takut. 6 saudara-saudara juga prajurit dari Raja Saul, dan Raja Saul adalah orang yang tinggi besar. Mereka semua takut, cuma Daud saja yang berani. Karena dia punya logika ya. Ya, ini 1 Samuel 17 ayat 36. Ini Daud berkata, baik singa maupun beruang telah diajar oleh hamba-Mu ini, dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Confidence-nya dia di mana? Di siapa? Di Tuhan. Luar biasa sekali ini anak. Maksudnya dia waktu itu remaja ya. Dia punya confidence. Dia bangun relasi dengan Tuhan. Yang singa aja dilepaskan, singa dia bisa bunuh, beruang dia bisa bunuh, bukan karena aku hebat, tetapi karena Tuhan yang memberikan itu ke tanganku. Apalagi cuma orang ini gitu. Kata Saul kepada pergilah, Tuhan menyertai engkau. Dan dia menang lawan Goliat. Mungkin kita berpikir banyak Goliat di depan mata kita ya. Tapi ketahuilah bahwa Tuhan yang Daud adalah Tuhan Bapak juga. Saya sampai ke project ngomong Bapak Ibu. Kebiasaan kalau Bapak Ibu saudara-saudara gitu ya. Ya jadi baliknya memang Tuhan itu di luar kewajaran pikiran natural manusia. Clear ya? Saya baliknya ke Oke, logika Daud. Ya jika Tuhan sanggup melepaskannya dari singa dan beruang, juga Tuhan pasti sanggup dan akan menyerahkan si raksasa ini ke dalam tangannya. Goliat. Pernah dengar Bukit Golgota? Bukit Tengkorak. Tengkoraknya siapa itu? Hah? Bukan dong. Tuhan Yesus tidak ada tengkorak. Itu tengkoraknya Goliat. Makanya Golgota, Bukit Tengkorak, Goliat. Ya jadi waktu si Goliat itu habis dilempar slingshot itu bisa masuk persis di jidat. Karena apa? Dia pakai helm kan. Terus di sini ini ada tameng di situ. Terus di dada semua ada apa namanya? Ya, perisai di dada itu dia bawa pedang, kakinya juga semua lengkap, nggak bisa ditembus. Kenapa persis di sini ada bukaan sedikit bisa masuk di situ? Daud bilang ini karena Tuhan ya. Dan kalau kena gitu ya, mestinya jatuh ke belakang ya. Ini kayaknya dia jatuh ke depan, nanti dibaca satu ke depan. Kenapa dia harus jatuh ke depan? Ke dalam. Secara logika, kalau orang ketonyo gitu kan jatuh ke belakang. Ini ke depan. Karena dia pun Goliat harus duduk di bawah kaki Tuhan Yesus. Masalah saudara akan duduk di hadapan saudara karena Tuhan Yesus ada di dalam saudara. Dan tidak selesai di situ Goliat ini si Daud ambil pedangnya Goliat, dia nggak punya senjata lain gitu. Dia ambil pedangnya, kepalanya ini putus, dia bawa ini berat kan berarti berdiri kan. Dia bawa sampai ke Yerusalem itu ditanam di situ. Nanti beberapa tahun lagi itu tempat itu tumbuh. Itulah jadi Bukit Tengkorak. Dan disitulah profesi atau nubuatan di kitab Kejadian yang mengatakan, yang Allah sendiri mengatakan, keturunan dari wanita ini akan meremukkan kepala dari keturunan ular. Disitulah kaki Tuhan Yesus di atas Bukit Tengkorak, di mana kepala Goliat di situ.
Luar biasa kemuliaannya. Tahu nggak Daud itu apa artinya? Yang terkasih atau yang dikasih. Jadi saya mau declare, saudara-saudara ini adalah semua Daud. Amin. Bapak Ibu, Bapak Ibu lah, juga ada ibu di sini. Ya bapak-bapak ini saya rekam, jadi mau saya share supaya nanti bisa didengar orang. Jadi mau ngomong apa sih? Kau itu terkasih. Ya, jadi pada saat kita merasa ya, kita ini Bapak Ibu ini spesial loh. Bapak Ibu lah, di sini. Bapak-bapak ini spesial. Dikasih Tuhan bukan karena kita ini sempurna loh, bukan. Daud itu tidak sempurna. Tapi karena kita sudah mau menerima Tuhan Yesus ya, kita ini dikasih Tuhan ya. Dan tindakan kita, bahkan dosa kita itu tidak bisa memisahkan kita dari kasih karunia-Nya. Enggak. Justru kasih karunia-Nya pada saat kita sadar, itu yang akan membebaskan kita daripada kebiasaan-kebiasaan kita dan dari kelemahan-kelemahan kita. Tapi pada dasarnya inti kita ini sudah baru. Ya, nanti saya teruskan. Kalau nggak di sekarang nih yang lain kali. Sekarang mari kita lihat cerita Kaleb. Ini Kaleb ini luar biasa ini. Oh, sebentar nih, pernyataan Daud ini bukan pernyataan emosional ya. Waktu dia bilang ini beruang sama singa Tuhan juga kasih itu nggak? Apalagi orang ini. Saya tahu itu emosional sekali. Tapi ini pernyataan iman. Lebih penting pernyataan iman gitu. Daripada hanya sekedar emosional toh yang bukan bersandar sama Tuhan. Aku akan mencintai kamu. Aku akan. Ya, saya pun juga bisa begitu. Dan nyatanya saya juga salah gitu. Pada satu saat kita akan berada di the end of ourselves itu bahasa Indonesia. The end of ourselves. Keterbatasan saya akhirnya di jalan buntu, di mana saya tahu ini nggak bisa lagi. Tadi Pak Gio menjelaskan itu luar biasa sekali. Di mobil saya juga Pak Edi juga share ke saya, sama kita ini dibikin nol. Pada saat kita nol ini loh, kita tahu ini hanya karena Tuhan ini, nggak bisa lagi gitu. Pada dasarnya gitu. Nanti satu saat pada saat kita di surga itu kita lihat lagi hidup kita ya. Berkat-berkat semua itu bukan kita, itu dikasih loh sama Tuhan. Semua bakat, semua minat, kesempatan, semua kesehatan, semua itu dikasih oleh Tuhan. Bukan karena kita. Kenapa kita sekarang waktu di dunia ini kayak seolah-olah ini punya aku. Aku harus berusaha ini, aku harus enggak, itu semua dikasih. Karena dia itu ayah yang baik, bapak yang baik. Kita minta itu dikasih. Luar biasa. Kita lihat nih, mari kita lihat cerita Kaleb ya, Yosua 14. Ini Kaleb ngomong. Jadi ceritanya waktu bangsa Israel mengembara di Mesir, dari keluar dari Mesir ke tanah perjanjian, mereka mengembara selama 40 tahun. 2 tahun itu adalah waktu yang normal, tapi 38 tahun itu adalah hukuman karena dosa mereka tidak percaya. Jadi akhirnya muter gitu. Ya, karena pada saat mereka tidak percaya, Tuhan juga tidak bisa membimbing dengan baik gitu. Ya, pada akhirnya yang Kaleb ini sebetulnya adalah 2 pengintai yang percaya akan janji Tuhan, dia sama Joshua. 10 orang lain yang pada saat melihat tanah perjanjian mereka ketakutan. Mereka bilang ini bangsanya besar kayak raksasa, kita ini kayak belalang. Mereka takut. Tapi Joshua dan Kaleb, enggak, kita bisa melawan mereka karena Tuhan sudah bilang demikian. Tapi banyak yang tidak percaya sehingga akhirnya seluruh bangsa Israel jadi mengembara. Lah sebetulnya kalau saya jadi Kaleb atau Yosua, ada nggak perasaan kepingin ngomel gara-gara ada dari Surabaya? Nggak ada yang dari Surabaya. Kayak ngomong bahasa Surabaya, pohon itu loh aja nih. Gara-gara kon aku melok muter-muter gitu kan, karena kamu aku jadi ikut muter-muter. Kan gitu kan, buang waktu gitu loh. Harusnya kan aku sudah bisa masuk duluan.
Tapi ternyata mereka tidak ditulis mereka komplain, mereka juga bersama-sama. Dan tubuh Joshua ini tidak menua. Kita baca ini. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Tuhan menjanjikan ke kalian. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Sejak diucapkan Tuhan firman Tuhan kali ya. Sejak diucapkan firman Tuhan itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa, seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Oleh sebab itu berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu, sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak itu bukan makanan, nama bangsa. Ada orang enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. By the way, saya sudah cek kata mungkin ini bukan mungkin. Bahasa Inggrisnya itu seharusnya shall be able. Suatu kepastian, bukan mungkin. Ya, bahasa Inggrisnya kok jadi mungkin ya. Dan kita bisa cek juga bahasa interlinear, versi interlinear. Tapi saya interlinear kan ada bahasa Inggrisnya juga gitu. Jadi ini saya baca itu shall be able. I shall be able, aku bisa. Karena itu sudah difirmankan Tuhan. Dia ngomong ini bukan sekedar ngomong. Umur 40 sama umur 85 kekuatannya sama. Bukan cuma jalan kaki, tapi lu berperang. Pak Edi masih terlalu muda. Tapi sebenarnya ya, saya percaya di dalam Tuhan ada peremajaan kembali. Karena itu yang tadi saya katakan di depan kan. Sebenarnya orang tumbuh bisa menjadi lemah itu karena adanya butuh tadi kan. Pada saat Tuhan menebus saya pribadi saya mau belajar lebih dalam lagi seberapa besar apa kesempurnaan yang sudah Tuhan lakukan di atas kayu salib. Karena dia sudah merubah, kutukan sudah dihapus kan. Kalau itu namanya sempurna, kutuk itu sudah sempurna dihapus, penebusannya sempurna, harusnya yang terjadi di saya bisa mengekspektasikan itu sudah tidak lagi terjadi secara dunia gitu. Walaupun nanti ada musuh di dalam dunia gitu yang akan menghasut dan menunjukkan simptom yang palsu ada ya. Tapi oke, mungkin nggak bisa dulu nanti panjang. Ya, kemudian ini, Kaleb sadar siapa yang memelihara hidupnya, yaitu Tuhan. Ya, kemudian kita lihat ini, referensinya nanti bisa dibaca sendiri di kitab Bilangan 13 ayat 17 sampai 33. Ini saya sudah share tadi ya, usia 80 tahun, pada akhirnya dia menang loh. Dia dapat gunung itu sebagai warisannya dia. Luar biasa. Jadi kemenangannya itu sudah dikasih tahu dulu sama Tuhan, kamu akan menang dan ini punyamu gitu. Loh, kalau ini dikasih Tuhan ke aku dan aku menang, ini kenapa orang-orang enak ini ada di sini? Mereka harus minggir loh. Dia tidak lagi ngelihat gitu, loh sih, ada orang enak ini. Ini ada orang enak ini, Tuhan bilang gini, jangan-jangan jadinya salah ya? Atau apa? Enggak loh, dia maju aja terus. Waduh, tapi aku sekarang sudah umur 85. Tuh, kalau Tuhan ngomong, nggak ada urusan sama umur kita. Dan luar biasa yang pada saat kita mengikuti Tuhan ya, waktu kita putar-putar itu tidak terbuang, tidak ada yang terbuang. Oke, mari kita baca cerita Naaman, referensi 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 14. Perhatikan bagaimana logika Naaman ya. Ini menarik logikanya. Awalnya Naaman ini jadi adalah tentara orang mana ya? Bukan orang Israel ya? Orang Aram ya. Oke. Ya dia ada lepra, kemudian
pada akhirnya dia diketemukan, dikasih referensi untuk ketemu nabi orang Israel, yaitu Elisa. Logika Naaman ini kalau kita baca nanti ya, bisa dibaca sendiri. Dia ini disuruh sama Elisa. Oke. Elisa waktu ngomong sama Naaman ini, jadi Naaman ini ada pelayan-pelayannya, dan Elisa tidak mau tidak bertemu sendiri dengan Naaman. Jadi dia suruh pegawainya namanya Gehazi. Kamu ngasih tahu dia, suruh kalau mau sembuh, suruh nyemplung tuh apa? Apa? Masuk ke air itu ya. 7 kali. Ya, 7 kali. Naaman tersinggung. Loh, sungai Jordan ini kan kotor. Kok enggak mau sungai di bangsaku itu yang bersih? Enggak usah gitu. Kemudian dia sudah tidak mau. Jadi logikanya dia punya logika gitu. Tapi logika klien-kliennya bilang gini, Pak, kalau kamu ya disuruh hal yang lain yang aneh-aneh, kan kamu mau kan? Iya. Lah apalagi cuma disuruh nyemplung gitu toh 7 kali. Bu, coba enggak? Dia mikir, oh iya. Ada perubahan logika di situ. Dan dia lakukan itu. Pas dia keluar, sembuh dia. Dan bukan cuma sembuh, kulitnya itu seperti kulit bayi. Tentang peremajaan lagi. Ya. Terus ini apa yang menyebabkan Abraham mampu mempersembahkan anaknya Ishak saat diminta Tuhan? Di Ibrani 11 ayat 19. Karena yang berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati, dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Jadi dia ini sudah bergaul dengan Tuhan, ia kenal karakter Tuhan. Masa kan Tuhan yang menjanjikannya keturunan dan pada akhirnya memberinya Ishak, mau Ishak mati? Ataupun jika Ishak mati, Tuhan pun pasti sanggup membangkitkannya saat zaman Abraham membangkitkannya. Jadi saat zaman Abraham itu belum ada referensi Tuhan membangkitkan orang mati. Tapi karena Abraham kenal Tuhannya, ia memasukkan faktor tersebut dalam proses-proses pengambilan keputusannya. Jadi dia tahu Tuhan, oke, persembahkan Ishak, bunuh Ishak gitu kan. Dia mikir, mungkin dengan pergumulan juga, tapi dia kan juga mikir, dia menjanjikan keturunan itu si Tuhan. Dan aku tahu Tuhan itu bisa membangkitkan orang mati juga, karena dia sudah membuat mujizat di hidupku. Jadi udah aku persembahkan aja. Karena dia sudah lihat itu, Tuhan bisa membangkitkan orang mati. Pada saat kita melihat kebaikan Tuhan, itu kita bisa lebih taat. Logikanya di situ gitu. Oke, kadang Tuhan menggunakan jalan buntu untuk mengubah cara pikir kita untuk pada akhirnya kembali bersandar pada ini. Mungkin tentang coba yang lain. Oh, ini yang ini Lukas 15. Ya, Tuhan menggunakan jalan buntu untuk mengubah cara pikir kita untuk pada akhirnya kembali bersandar padanya. Ini pada saat kita merasa kita dibuat nol lagi ini. Lukas 15. Lalu ini tentang anak yang hilang, yang pada akhirnya dia kembali ke ayahnya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Kan logikanya, kok ngapain aku di sini ya? Lebih baik di sana. Apakah ini dia mencintai bapaknya? Ya enggak juga gitu. Dia cuma di sini kok sengsara ya. Lebih baik sebagai upahan bapakku itu lebih enak. Dia berlogika. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapak, aku dalam dosa. Ya ini kan caranya dia ngomong itu ya. Aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa, jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka panggillah ia dan pergi kepada bapaknya. Nanti pada saat bapaknya menyambut dia, pikirannya pun akan berubah. Ternyata bapaknya mengasihi dia. Seperti itu gitu. Ya pikiran, banyak perubahan pikiran. Kehendak Allah diungkapkan melalui firman-Nya. Ini adalah mekanisme yang paling jelas. Tidak selalu dari pengalaman atau pemikiran atau perasaan kita. Izinkan firman-Nya mengubah logika kita. Jadi gini, kadang kita sering berpikir, dan saya sering mendengar ini dari misionari ya, orang misionaris. Oh, kalau di pedalaman itu banyak sekali mujizat. Tapi kalau kita di kota ini ya, kesembuhan ilahi itu sudah tidak terjadi. Karena apa? Sudah banyak dokter, sudah banyak rumah sakit, jadi tidak dibutuhkan. Loh, ini pendapat seperti ini munculnya dari mana ya?
Kan gitu. Muncul pernyataan seperti ini, itu apakah dari Alkitab atau kalau pendapat gue? Bisa-bisa ini karena pendapatnya ini, gitu loh. Karena apa? Karena memang di kota kok kelihatannya lebih jarang ya. Kalau di pedalaman kan lebih sering. Tapi kita tidak bisa hanya karena pengalaman dan pengamatan natural, kemudian kita pikir ini adalah sebagai kehendak Tuhan. Tidak bisa begitu. Kehendak Tuhan yang paling jelas itu di Alkitab. Dan ini saya juga harus hati-hati dengan saya gitu. Karena pada saat memang manifestasinya seperti itu pertama kali. Kalau saya mendoakan orang, loh kok ada gak sembuh ya? Mikir saya, apakah karena mulai cari-cari gitu. Pada akhirnya nanti saya harus, tapi apa yang saya pikirkan dan apa yang saya kasih logika ini, pada akhirnya kok nggak cocok ya sama Alkitab ya? Karena Alkitab di bagian lain tidak seperti ini. Jadi saya harus tanggalkan ini gitu. Terus apa ini? Kadang nggak tahu, tapi yang saya tahu keadaannya dia itu selalu ingin menyembuhkan. Ya udah itu aja dulu gitu. Sisanya ya saya memang belajar. Pertanyaannya, pada saat Petrus jalan di atas air, itu kehendak Tuhan bukan? Kehendak Tuhan. Nah, kalau kehendak Tuhan kenapa dia jatuh? Karena ragu. Karena dia sedang belajar iman. Jadi kalau saya melihat, saya pegang orang mestinya sembuh, nggak sembuh, saya nggak bisa bilang lagi itu kehendak Tuhan dia tidak sembuh, nggak bisa. Karena saya masih belajar, itu aja. Kalau saya mau kasih alasan, saya bikin teori tersendiri. Kenapa? Saya bikin teologi sendiri yang pada akhirnya itu tidak sesuai firman. Dan ini yang saya lihat banyak terjadi dan itu menjadi bagian dari kekristenan. Mesti tidak begitu gitu. Tapi karena cara pemikiran kita ini yang Tuhan bilang tentang hati-hati terhadap ragi orang Farisi dan orang Yahudi, Farisi dan Saduki, itu yang menafsirkan karena mereka punya konteks masing-masing. Mereka menafsirkan firman Tuhan menurut konteks mereka. Padahal harusnya konteks itu yang harus ditafsirkan oleh firman Tuhan. Pernah dengar nggak cerita ini? Paulus ada duri dan dalam daging dan tidak disembuhkan Tuhan. Ada yang pernah dengar itu? Ya, di Alkitab itu. Saya diajari ini di gereja saya yang dulu. Dikatakan Tuhan tidak selalu menyembuhkan. Ya, contohnya Paulus ada duri dalam daging, tidak disembuhkan Tuhan. Paulus sudah berteriak kepada Tuhan. Berteriaknya meong. Ya, jadi Paulus bilang ini, aku sudah berteriak kepada Tuhan untuk mengambil duri dalam daging ini. Tetapi Tuhan berkata padaku, cukuplah kasih karuniaku kepadamu, karena di dalam kelemahanmu kuasaku menjadi nyata. Tuh kan Tuhan tidak menyembuhkan. Oh saya gitu ya mikir. Iya ya. Berarti makanya dulu saya ada insomnia, ada depresi. Oh makanya mungkin nggak sembuh. Cukuplah kasih karunia Tuhan. Sampai saya pada akhirnya ngerti maksudnya Tuhan itu bukan begitu. Ini saya akan jelaskan. Pertama, duri dalam daging itu bukan penyakit. Kenapa referensinya? Nanti kita bisa lihat ada di kitab Perjanjian Lama. Saya lupa apakah itu kitab Bilangan atau Ulangan ya. Tuhan bilang kasih tahu bangsa Israel, kamu jangan menikahi bangsa itu supaya mereka tidak menjadi duri dalam matamu. Jadi ini kata-kata idiom itu bahasa Indonesia, Hebraism. Kata-kata perumpamaan. Jangan mereka jadi musuh dalam selimut. Apa artinya di bawah selimut itu ada musuh? Enggak. Paulus sendiri bilang, duri dalam daging, utusan iblis. Apa itu? Bukan penyakit. Dan dia minta sama Tuhan untuk mengangkat 3 kali. Angkat ini 3 kali. Tuhan bilang, cukuplah kasih karuniaku padamu. Saya mikirnya gini loh. Ada pengemis yang datang ke saya, Pak, saya minta uang Pak. Oke, saya kasih. Mintakan 5.000. Terima kasih Pak. Tapi nggak cukup Pak. Anak saya masih sekolah, sedih. Oh iya, saya kasih 50.000. Pak, istri saya Pak, pengobatan ini. Akhirnya saya bilang apa? Saya nggak mau kasih kan misalkan. Cukup lah, apa yang aku kasih itu adalah cukup. Artinya pada saat saya ngomong cukup, itu artinya saya tidak mau kasih lagi. Betul kan?
Ini saya pakai penafsiran konteks pemikiran saya ini untuk menilai Tuhan. Berarti saya berpikir pada saat Tuhan bilang, cukuplah kasih karuniaku padamu, itu artinya Tuhan tidak mau kasih Paulus. Kok bisa saya menafsirkan Tuhan lewat pikiran saya? Padahal pada saat Tuhan bilang cukup, artinya cukup. Kenapa saya bisa di pikiran saya, Tuhan ngomong cukup, saya pikir itu tidak cukup. Itu kan sesat itu, pikiran saya ini. Harusnya kalau Tuhan bilang cukup, artinya kasih karunia dia lebih besar daripada kelemahannya Paulus. Paulus yang harus berubah pikiran, akhirnya dia bisa mengatasi masalah itu. Betul kan? Ini logika. Tapi di mana logika saya bisa dipengaruhi bahkan oleh pengajaran Kristen sendiri. Heran saya. Dan ini di gereja. Suatu kabar indah, kabar baik. Injil adalah kabar baik. Kenapa kok lalu jadi kabar buruk gitu? Bayangkan kalau orang sakit, butuh Tuhan, butuh kesembuhan, dikasih berita seperti ini, apa yang dilakukan orang itu? Stres. Tuhan cuma bilang, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Cukup ya? Cukup itu artinya apa sih? Ada masalah, uangnya cukup kan gitu kan? Kita punya uang cukup untuk beli rumah, artinya uang kita cukup, bukan artinya uang kita kurang dong. Logikanya di mana itu balik gitu? Karena pada saat kamu lemah, artinya kamu tidak bersandar sama kekuatan kamu sadar bahwa kamu lemah. Seperti kita dibuat nol. Pada saat itulah kuasa Tuhan menjadi nyata. Artinya kan bisa tuh. Jadi Tuhan menegur Paulus untuk lihat kasih karunia bukan kemampuanmu. Kamu berdoa akan sesuatu untuk aku lakukan. Aku akan kasih tahu kamu bahwa itu sudah aku lakukan. Kamu hanya butuh berubah pikiran. Dan itu suatu perubahan pikiran buat saya. Berarti saya sembuh dong, bukan nggak sembuh. Dan saya sembuh. Ya kita teruskan deh. Ini kehendak Allah juga melalui firman-Nya. Ubah pikiran kita dalam hal identitas kita. Sering cara kita melihat diri kita dipengaruhi oleh pengalaman kita, kondisi kita, dan apa yang orang lain katakan terhadap kita, apa yang kita pelajari dari hikmat dunia ini. Orang berpikir kepada kita, atau kadang bukan orang berpikir kepada kita, kita yang punya persepsi orang berpikir seperti itu kepada kita, dan kita ambil itu sebagai identitas kita. Kita berpikir kita ini tidak ada gunanya di sini. Dan saya adalah sampah masyarakat, karena apa yang saya lakukan, apa yang saya perbuat, saya akan selalu begini. Lihat. Dan kalau saya tidak melawan ini, saya tidak berjuang mati-matian, maka saya akan mati sungguh. Jadi aku akan berusaha lagi. Semakin dia berusaha keluar dari identitas yang salah, semakin dia akan membahayakan buat orang lain dan buat dirinya sendiri. Betul nggak? Karena apa? Dari lingkungan dia, bahkan dari kata-kata orang tua itu bisa keliru. Kita tidak seperti ini gitu loh. Ada kecenderungan seperti ini, ada di dalam hatiku kecenderungan seperti ini. Tapi apakah itu keluarnya dari saya yang paling dalam? Enggak. Karena identitas kita, siapa yang menetapkan identitas kita adalah Tuhan. Dan kenapa dia bisa menebus bapak-bapak semua dengan darah anaknya? Karena dia melihat Anda semua itu berharga. Seberapa besar harga Anda, seberapa besar dia mau kasih uang itu gitu. Amin. Kalau saya mau beli baju, aku mau beli, saya nggak beli gitar karena saya gitar desain. Atau apapun, saya rumah ini bagus ini. Tapi harus keluar uang segini. Saya akan mempertimbangkan mana yang lebih berharga, uang ini atau rumah itu. Kalau saya akan keluarkan uang ini untuk dapat rumah itu, berarti rumah itu harganya sebesar uang ini. Saya mau tanya agak saudara-saudara itu berapa? Seberapa besar Tuhan menebus bapak-bapak ini dari kesalahan bapak-bapak sendiri? Sebesar itulah kasihnya dia. Bahkan di dalam Alkitab ditulis Allah mendemonstrasikan kasihnya kepada kita pada saat kita masih berdosa. Dia memberikan anaknya itu bukan pada saat kita sudah menjadi baik, tapi pada saat kita masih berdosa. Sebesar itulah cintanya dia.
Itu luar biasa. Ya, ini yang janganlah kamu, Roma 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Ada yang namanya budi di sini. Ya, berubahlah oleh pembaruan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Dunia ini gimana sih? Ini bukan cuma ngomong dosa sama nggak dosa, itu oke. Itu hanya masalah buah. Tapi ini ngomong tentang akar. Inti dari dunia ini adalah kamu berusaha. Perubahan pikiran merubah kita. Kamu hidup bukan dari usahamu, kamu hidup dari apa yang sudah diusahakan oleh Allah, yaitu Yesus Kristus, dan Dia sudah mengerjakannya dengan sempurna di kayu salib. Itulah hidup kita. Jadi kita rubah pikiran, makanya Tuhan Yesus mengajar ya, itu untuk percaya terus sama Dia gitu. Hidup kita tuh bukan tentang kita lagi gitu. Kita ngukur, kira-kira saya bisa nggak ya? Enggak, bukan ngukur, kira-kira Tuhan bisa nggak ya? Itu yang Kaleb lakukan. Kira-kira saya bisa nggak ya? Berdasarkan apa yang Tuhan katakan, bukan berdasarkan kemampuan saya. Dia sudah bilang. Kaleb kan bilang gitu, apa yang sudah dijanjikan? I shall be able to. Aku bisa, Tuhan sudah bilang, logikanya kan begitu gitu. Ya, kemudian halaman berikutnya, Kolose 2 ayat 6. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Ini ayat ini, hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Jadi ada roh-roh dunia dan pengajaran-pengajaran filsafat dunia itu ada gitu. Dan itu kelihatan benar. Tapi hati-hati karena itu tidak sesuai dengan Kristus. Dan saya tidak bisa menjelaskan semuanya gitu kan. Satu, waktu kita gak cukup. Kedua, saya sendiri juga masih dalam proses gitu. Tapi saya menemukan banyak sekali. Saya bersyukur karena Tuhan itu mengajari saya. Ini yang kamu lakukan. Coba kamu cek dengan lagi. Iya ya, nggak betul itu ternyata ya. Bahkan dalam hal kesehatan, dalam hal kesembuhan, itu saya dibukakan banyak sekali gitu. Loh, kok nggak pernah mikir di sini ya? Ternyata ini loh. Dan lebih lagi gitu, nanti ada hikmat banyak. Ya jadi ini logika dunia versus firman Tuhan, hashtag. Ya kita menghidupi diri kita sendiri versus Tuhan menghidupi diri kita. Usaha kita sendiri versus kasih karunia Tuhan. Haruslah kita ingat akan kebaikan Tuhan bagi kita, dan jika kita mengenalnya lewat bergaul dengan firman-Nya, kita akan melihat bahwa Ia tidak terbatas. Ia akan buka jalan saat tidak ada jalan, karena Ialah jalan itu sendiri. Tuhan nggak ada batas buat kita. Sering tantangan itu membuat kita kewalahan. Nanti kita baca sendiri ya, Mazmur 103 ayat 1 sampai 5. Karena di sini saya mau, kalau seandainya ada yang sakit, nanti bisa, saya setuju dengan Tuhan bahwa kesembuhan sudah terjadi. Ya, kita bermegah atas kehebatan. Kemudian ini, Yesaya 43, saya selesaikan cepat aja. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Tidak ada masalah buat Tuhan, Bapak-bapak. Bahkan di dalam kegelapan pun Dia bisa ciptakan matahari. Yeremia 32, ini saya suka sekali, bahasa Inggrisnya juga keren. Sesungguhnya akulah Tuhan, Allah segala makhluk. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untukku? Ya. Ini buat saya, pada saat Tuhan menyombongkan diri sendiri, itu saya suka loh. Karena kalau nggak gitu, saya ini yang sombong. Saya bisa menyombongkan diri sendiri. Bahkan saya berusaha rendah hati. Pada saat saya rendah hati, paling rendah hati, saya bangga saya bisa rendah hati. Lucu kan? Rendah hati kok bangga. Oke, Roma 8 ayat 31. Ini logika yang bagus.
Sebab itu apakah, oke, sebentar, saya mau katakan ya, semua sudah terima Tuhan Yesus ya? Ya, karena pada saat itu sudah terjadi perbuatan bapak-bapak dan ada kecenderungan yang masih belum beres pun itu tidak akan melepaskan bapak-bapak dari kasih karunia Tuhan. Ya, walaupun kita harus belajar, ya belajar itu untuk supaya kita berjalan bersama Tuhan di sini gitu. Kalau enggak itu ada konsekuensi atau ada apapun di sini ya. Tetapi urusan kita dengan Tuhan itu sudah selesai. Pada saat kita bawa itu dan kita renungan itu akan terwujud nyatakan dalam jalan kita sehari-hari. Tapi itu bukan syarat lagi tentang eternal life, bukan. Roma 8 ayat 31, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Kalau Tuhan itu di pihak kita, siapa yang akan melawan kita? Nggak ada. Ayat 32, kadang orang berkata gitu, iya, mungkin Tuhan masih menahan, belum ada kesembuhan tidak diberikan. Oke, kita baca ini. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Anaknya paling berharga aja diberikan. Amin. Ya. Pengorbanan Tuhan Yesus bukanlah hanya tentang apa yang Tuhan berikan bagi kita, tetapi juga apa yang telah Ia lakukan terhadap kita. Kematiannya adalah kematian kita juga, dan kebangkitan hidupnya adalah hidup kita. Ia mati sebagai kita dan Ia hidup sebagai kita. Kolose 2. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari orang mati. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahir, telah dihidupkan. Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Apa ini? Kalau saya menafsirkan ya, ini kan tentang hukum ya. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahir, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita dengan menghapuskan surat hutang. Jadi ada tuntutan itu sebetulnya yang oleh ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, itu sudah ditiadakan. Saya melihat ya, DNA saya sebelum saya tahu bahwa DNA saya itu semua terakhir di dalam dosa, betul ya? Artinya apa? Di darah kita ada dosa. DNA kita adalah di bawah kutuk dan di bawah hukum. Kenapa? Karena dari asalnya begitu. Pada saat kita terima Kristus, itu dibuat efektif. Semua ketentuan-ketentuan, semua penghakiman, semua hukuman di dalam DNA kita itu ternyata sudah disalibkan di salib Kristus. Berarti kita punya DNA baru. Genetika kita ini baru. Karena Tuhan juga bilang, ambil, makan, inilah tubuh. Kita memiliki Kristus. Luar biasa ya. Kalau kita paham ini, itu akan termanifestasikan di dalam hidup kita yang di dalam jasmani ini gitu. Galatia 2. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Bukan aku yang hidup, tapi Kristus hidup di dalamku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi identitas kita yang baru adalah Kristus sendiri. Ya, 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Masalahnya kita ini masih memiliki pola pikir yang duniawi yang terbawa, walaupun kita sebetulnya memiliki identitas baru. Ini memenuhi perilaku kita dan apa yang terwujud. Oke, saya mau ngomong mungkin agak sensitif. Beberapa orang bisa berpikir dia adalah kucing. Ya, kadang-kadang tentang gender kan begitu juga gitu. Tapi ini dia berpikir dia kucing, maka tindakannya akan seperti kucing. Tapi apakah dia kucing? Enggak dong, tetap orang kan. Identitas kita baru.
Tapi kalau kita tidak berpikir, kita tidak tahu siapa identitas kita, apa yang termanifestasi dalam hidup kita? Ya yang palsu. Jadi itulah pentingnya kita mengerti identitas kita di dalam Kristus. Ya, saat kita bersandar pada penebusannya akan ada damai, sejahtera dan istirahat ilahi dalam hati kita. Dan saat kita setuju mengamini kehendak Bapa, maka kita memberi ruang baginya untuk mewujudkan apa yang Ia sudah bayar untuk terjadi di alam misi kita. Ya, ini berita baiknya, hidup kita adalah tanggung jawabnya, beristirahatlah dalam kebaikannya. Mari kita belajar mengenal Kristus sebagai identitas baru kita. Ini bukan perubahan dalam semalam, ini proses belajar. Kadang kita bisa gagal. Gak apa-apa, ampuni diri sendiri karena itu sudah diampuni. Bangkit lagi. Ya, oke, sekian. Dan kapan hari itu ada bapak yang di belakang yang habis dipukul orang ya di sini ya? Siapa ya yang habis dipukul orang banyak? Lagi ada kegiatan. Terus ada yang kakinya ketembak, itu siapa ya? Enggak di sini juga ya? Sudah dipindahin ke lapas. Oke, Tuhan memberkati. In Jesus name. Terus ada yang nggak bisa jinjit? Nggak bisa jinjit, terus hari ini bisa jinjit? Terus. Nggak di sini ya? Ada yang sembuh, yang kapan hari bisa? Ada yang bisa ngasih kesaksian? Mungkin. Oke, ya udah. Kita mau akhiri. Ada yang perlu didoakan? Ada yang sakit? Oke. Tak pikir kurang 5, padahal udah sini. 12 nanti kita dimarahin. Oke, ya. Kalau ada yang sakit gini ya, kita setuju bahwa Tuhan sudah bayar harga dan Tuhan ingin mewujudnyatakan kesembuhannya. Jadi dalam nama Tuhan Yesus, saya ingin mengajak nanti kita bisa merenungkan. Kalau kita ada sakit di tubuh ya, bayangkan Tuhan Yesus tersiksa itu untuk bapak-bapak. Bayangkan itu. Karena kalau kita tidak bayangkan itu, kita sedang membayangkan penyakit kita sekarang ini. Pada saat kita membayangkan penyakit kita sendiri, tidak ada perubahan apa-apa. Tapi kalau kita membayangkan sakit Tuhan Yesus itu di kayu salib, Yesaya 53 ayat 4, oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Kita bayangkan itu karena sesungguhnya penyakit kita dan penyakit kita dan rasa sakit kita yang ditanggungnya. Kita bayangkan itu, kita asosiat dengan apa yang dilakukan itu. Penyakit kita di sini akan hilang juga. Oke, dalam nama Tuhan Yesus, bapak-bapak diberkati, keluarga diberkati, dan terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Shalom.